Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua beserta keluarga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak semua, sudah siap belajar dengan saya? Hari ini kita belajar matematika pada materi tentang koordinat kartesius di kelas 8 tingkat SMP atau MTS. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang yang pertama, pengertian bidang koordinat kartesius, dan yang kedua, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bidang koordinat kartesius. Berikut adalah gambar koordinat kartesius, yaitu bidang koordinat yang dibentuk oleh garis tegak Y atau sumbu Y dan garis mendatar X atau sumbu X yang saling berpotongan tegak lurus. Yang tegak ini adalah sumbu Y, sedangkan yang mendatar adalah sumbu X. Titik perpotongan antara garis Y dan garis X disebut pusat koordinat atau titik O. Berada di sini, titik 0,0. Bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, sumbu Y atau sumbu X, bernilai positif. Dan sumbu Y juga bernilai positif. Kuadran 2, sumbu X bernilai negatif, Y bernilai positif. Kuadran 3, X bernilai negatif, Y bernilai juga negatif. Kuadran 4, X bernilai positif, Y bernilai negatif. Bagaimana menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Titik koordinat dinyatakan dalam pasangan bilangan yang ditulis dengan X, Y, di mana X adalah angka berada di sumbu X dan Y angka yang ada di dalam sumbu Y. X biasa disebut dengan absis dan Y biasa disebut dengan ordinat. Contohnya, berikut ada 4 titik, P, Q, R, dan S. Bagaimana kita menentukan titik-titik tersebut, koordinatnya? Yang pertama, P. Kita lihat P, dia menuju ke angka 2 pada sumbu X. Dan menuju angka 4 ke sumbu Y. Sehingga titik koordinatnya bisa kita tulis dengan P, karena ke sumbu X-nya 2, maka 2. Kemudian Y-nya ke angka 4, 2,4. Kemudian Q. X-nya angka negatif 5. Angka negatif 5. Kemudian Y-nya ternyata menuju angka 5. Sehingga titik koordinat Q adalah negatif 5,5. R. Menuju angka berapa di sumbu X? Ya, betul sekali. Titik koordinatnya adalah negatif 5.
negatif 3. Sedangkan S ini menuju ke 3, berapa? Betul, negatif 2. Sudah paham? Sangat mudah sekali, bukan? Kita lanjut. Bagaimana cara menentukan jarak dari satu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, 4 titik ya. Jarak terhadap sumbu X, titik P. Apakah jaraknya 2? Kita hitung. P ke sumbu X. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata jaraknya bukan 2. Walaupun titik koordinatnya 2 ya, tapi jaraknya ini ada 4 terhadap sumbu X. Dan terhadap sumbu Y, 1, 2. Ada 2. Titik koordinatnya 2,4. Sumbu X-nya 2, sumbu Y-nya 4. Tetapi jaraknya bukan itu. Jaraknya kita hitung. Nah, jaraknya terhadap sumbu X tadi ada 4. Dan jarak terhadap sumbu Y ada 2. Itu ya, walaupun menuju angka 4, tapi bukan itu. Jaraknya itu kita langkah berapa? 4 satuan dan 2 satuan. Kita lanjut supaya lebih paham ke Q. Jarak terhadap sumbu X. Sumbu X-nya di sini berarti jaraknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 jaraknya. 5 satuan ya. Terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Juga 5 satuan. Titik koordinat yang kita dapat tadi, titik Q negatif 5,5. Kemudian R. Koordinatnya negatif 5, negatif 3 yang kita tadi dapat ya. Jaraknya berapa terhadap sumbu X? Kira-kira berapa kalau kita lihat dari angka ini? Iya, betul. Perkiraan kalian tepat. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Sedangkan terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bila kita perhatikan, ada angka 2, 4. Jaraknya ini X, ini Y. Tetapi terhadap X malah 4 dan 2. Terbalik ya. Nah, titik negatif 5,5 terhadap sumbu X juga 5. Ini juga 5. Angka yang sama. Ini 5 dengan 3. Ternyata jarak terhadap sumbu X-nya 3. Y-nya 5. Bagaimana kita menyimpulkan? Betul sekali, tepat. Jadi, jarak terhadap sumbu X itu kita bisa lihat merupakan ordinat, sedangkan jarak terhadap sumbu Y menjadi absis. Kayak dibalik gitu ya. Lalu kenapa ini negatif, sedangkan jaraknya tidak ada yang negatif? Ya, jarak selalu positif. Tidak ada jarak negatif mundur. Jaraknya selalu positif. Jadi kita bisa menghitung jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y dari titik S. 3 dengan negatif 2. Berapa jarak terhadap sumbu X? Betul sekali. 2. Jarak terhadap sumbu Y? 3. Iya, sangat mudah sekali. Bagaimana anak-anak? Paham semuanya? Alhamdulillah. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung komen atau langsung tanyakan ke saya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.